Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di Ngobrol Online Agen Toleransi atau Obrolin AT Sabtu 21 Oktober 2023. Kali ini kita masih mau ngobrol tentang Palestina ya. Tentang perang Palestina dengan rezim Zionis. Bukan negara Israel tapi rezim Zionis. Karena Israel itu bukan negara, karena dia dibentuk secara ilegal, yaitu dengan menduduki, merampas tanah dan wilayah Palestina, mengusir warga Palestina yang berdiam di situ dan juga membunuhi mereka. Jadi kalau Israel itu mengklaim mereka negara, itu halusinasi mereka saja bahwa mereka membentuk negara, padahal itu bukan negara karena dibentuknya secara ilegal dan juga di atas tanah atau wilayah yang bukan menjadi haknya. Makanya perang Palestina dan Israel ini bukan disebut konflik, karena antara Palestina dengan Israel itu dan Zionis Israel itu atau Israel itu tidak setara ya. Kan mereka yang satu pemilik tanahnya, yang satu perampasnya. Zionis Israel itu yang merampas tanah wilayah Palestina. Jadi bukan konflik tapi penjajahan, perampasan. Jadi kalau kita terang-terangan kamu berpikir dengan logika, tidak ada itu namanya perjanjian perdamaian dengan antara Palestina dengan Israel ya. Ya perdamaian, tapi berdamai harus si perampas ini harus mengembalikan hak-haknya orang yang dirampas. Semuanya, fisik maupun psikologisnya harus diobati juga. Terus kalau yang meninggal mungkin ya disantuni, kalau ada yang sakit disantuni juga, diobati. Dan itu juga walaupun itu tidak bisa menebus kepedihan ya yang dialami oleh warga Palestina yang terjajah ini, yang diokupasi, yang diduduki oleh rezim Zionis Israel ini. Jadi kata damai antara Palestina dan Israel misalnya itu didengungkan oleh banyak pihak, jadi tidak tepat. Karena yang satu adalah pemilik tanahnya, dan yang satu lagi perampasnya. Ini kita kemarin banyak pihak yang mengecamkan tentang yang kemarin yang serangan Zionis itu ke rumah sakit. Itu memang tindakan yang sangat
biadab gitu ya, karena Zionis Israel ini menargetkan rumah sakit gitu untuk dibom, dimana kabarnya berapa ratus orang, 500 apa lebih gitu mungkin, itu tewas, meninggal dunia, kan tewas yang meninggal dunia. Dan anehnya, walaupun banyak yang kalau saya pribadi ya, walaupun banyak orang yang mengecam, pihak-pihak yang mengecam dari negara-negara Eropa juga mengecam gitu untuk bahwa Zionis Israel ini harus diseret ke Mahkamah Pidana Internasional untuk kejahatan perang gitu. Tapi tidak terrealisasi gitu. PBB juga, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation itu juga seolah tuli gitu, tidak mendengar kritikan dan tuntutan-tuntutan dari berbagai pihak untuk menjatuhkan sanksi kepada Zionis Israel ini. Ditambah lagi yang saya pribadi, atau saya juga pribadi ya, ini mewakili agen toleransi ngomong di sini, atau saya pribadi, saya juga menyayangkan gitu, saya juga menyayangkan ada ya masih banyak gitu orang-orang yang masih mendukung Zionis Israel. Padahal ya mereka, itu makanya 1 minggu lalu itu diobrolin AT kan disampaikan kan yang berapa poin itu, 4 poin itu, salah satunya bagi pendukung Zionis Israel pengen tahu gitu, mereka tuh alasannya apa gitu, alasannya apa mereka mendukung Zionis Israel. Coba kalau misalnya menilik sejarah, itu bisa diuji gitu sejarahnya, dan penafsiran sejarahnya bisa diuji, bisa didiskusikan, diargumentasikan, harus bisa diargumentasikan secara logis apakah alasan mereka itu benar. Ya nggak apa-apa berbeda pendapat kan, karena kan orang itu berbeda pendapat karena data-data yang diperolehnya berbeda, sehingga keyakinannya dibentuk oleh data-data yang dia peroleh. Gak apa-apa, tapi kan manusia harus mencari kebenaran, atau sesuatu yang paling mendekati kebenaran, sehingga ayo mana buktinya gitu. Kalau kalian misalnya ada orang yang mendukung Zionis Israel atau bahkan menyalahkan Palestina, itu buktinya coba di ini gitu, coba buktinya disampaikan untuk didiskusikan dan diargumentasikan dengan logis, secara logis. Terus tentang ini ya, masalah Palestina itu kan yang terutamanya adalah masalah kemanusiaan. Ini adalah masalah kemanusiaan, bahwa Zionis Israel ini sudah melakukan perampasan pendudukan wilayah dan perampasan tanah wilayah Palestina, mengusir dan membunuh warga Palestina. Itu yang pendudukannya itu
terjadinya sejak ini ya, kalau terjadinya itu sejak yang mereka itu Zionis Israel itu membentuk negara ilegal Israel dengan cara yang seperti tadi itu, merampas. Nah jadinya kalau mereka ada orang-orang yang membela Zionis Israel dan dengan menyalahkan Palestina, karena kalau ada perlawanan dari Palestina atau dari pejuang perlawanan Palestina ya, Palestinian fighters itu dan atau dari rakyat Palestina kepada Israel, itu jangan mereka menyebut itu sebagai pemberontakan, tapi itu adalah perlawanan terhadap penjajahan, seperti yang disampaikan pada obrolan Ate minggu lalu. Itu tuh perlawanan sudah logis bahwa orang yang dijajah itu melakukan perlawanan, penyerangan dan perlawanan terhadap penjajahnya. Jadi tidak bisa disalahkan. Jadi kalau ada orang yang menyebut bahwa seperti kemarin Hamas ya, waktu penyerangan yang 7 Oktober ya kalau nggak salah, itu Hamas penyerangan itu disebut jadi bahwa Israel itu berhak membela diri atau membalas gitu, membalas gitu, berhak gitu ya, disebutnya berhak, dan menyalahkan bahwa itu kita menyerang gara-gara Palestina, itu gara-gara Hamas nyerang, itu makanya dibalas maksudnya makanya itu salah sendiri, kenapa nyerang, misalnya gitu, ada orang yang bilang kenapa nyerang Israel. Jadi kan dibalas kan, udah logis dong dibalas, misalnya dibalas sama Israel. Dan orang-orang tuh banyak yang bilang begitu kan. Nah itu tuh justru salah anggapan seperti itu. Jadi diputar balik. Harusnya memang seperti itu. Harusnya orang yang dijajah memang harus melawan dan menyerang pihak penjajah. Nah itu nggak bisa disalahkan. Nah kalau penjajah, yang namanya penjajah di mana-mana, kalau dia menyerang orang yang tidak, yang dijajahnya menyerang yang mengambil yang bukan haknya, itu ya pasti salah gitu. Jadi kalau dia melakukan penyerangan ya salah. Jadi jangan diputar balik. Dan saya pikir ya, jadi ini semua orang yang beradab dan berakal sehat sudah seharusnya terbuka mata dan mata hatinya gitu kan, untuk melihat bahwa ini tuh masalah kejahatan, kebiadaban, dan juga penjajahan ya yang dilakukan oleh Zionis Israel. Jadi tolong dipelajari lagi gitu kita tentang sejarahnya. Ya kalau mau didiskusikan itu bisa didiskusikan gitu dengan logis ya. Kalau gini, kemarin ada data kan bahwa waktu kan orang Yahudi itu kan datang ke tanah Palestina karena bantuan Inggris dan Amerika kan, waktu itu yang mereka menang perang dan dibolehin datang gitu lah, dipersilahkan datang ke tanah Palestina kan, datang.
datang sebagai tamu. Nah sekarang logikanya ya, kalau Inggris misalnya, terus negara orang-orang Yahudi itu yang Zionis ini ya, namanya yang Zionis ya, bukan seluruh orang Yahudi, tapi sebagian besar Yahudi, orang Yahudi yang Zionis oleh Zionis ini ya, gerakan Zionis ini dari Yahudi ini, dari bangsa Yahudi ini, yang didukung oleh sebagian besar Yahudi sih, jadi hanya sebagian kecil yang menentang Zionis. Tapi nah Zionis ini ingin mendirikan negara di wilayah yang wilayah yang menampung mereka gitu, wilayah yang di tanah bangsa Palestina yang mereka datangi gitu. Jadi tamu mau gimana ya, coba aja bayangkan gitu kan, tamu datang ke rumah kita, terus dia mau bikin rumah juga di rumah kita gitu, mau bikin rumah juga di bagian rumah kita, jadi buat miliknya dia. Ya udah, itu saja mungkin. Jadi mohon pada orang-orang yang mendukung Zionis Israel, mohon dipikirkan kembali apakah alasan mereka sudah tepat, mereka sudah punya bukti-bukti yang valid dan alasan yang benar dan valid untuk mendukung Zionis Israel, apalagi menyalahkan Palestina. Saya berpikir ya, kalau ini Palestina ini nggak selesai masalahnya kan, karena masih banyaknya orang-orang yang masih mendukung Zionis Israel dan bahkan menyalahkan pihak Palestina. Jadi masalahnya tidak selesai. Semoga, makanya untuk itu semoga jika orang-orang kita ini bisa mencari kebenarannya, mau mencari kebenarannya dan bisa berpikir dengan akal sehat, semoga bisa ditunjukkan kebenaran sehingga kejahatan bisa lenyap karena tidak didukung lagi oleh banyak orang atau lebih banyak orang yang mendukung kebenaran. Jadi kami ingin sampaikan bahwa masalah Palestina ini harus mendapatkan keadilan, bukan hanya kedamaian, tapi bukan kedamaian tapi keadilan. Ya damai belum tentu adil. Jadi kalau adil, ya adil itu harus kalau mau damai harus adil gitu. Jadi istilahnya ya, kalau tegasnya itu masalahnya ini adalah masalah pendudukan, penjajahan Israel, Zionis Israel. Jadi untuk keadilan, Zionis Israel harus dihilangkan dari peta dunia dan harus mengembalikan wilayah-wilayah Palestina yang dirampas, kemudian mengembalikan hak-hak warga Palestina, bangsa Palestina yang telah mereka ambil, yang telah mereka hilangkan.
Terima kasih semuanya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Semoga Palestina segera mendapatkan keadilan dan bisa menjadi negara yang merdeka dan berdaulat dengan sebenarnya dan yang secara adil yang semestinya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Salam toleransi. I'm you.